Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermek, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadaratil mukarram wal muhtaram Mudirul Ma'had Nurul Azhar, yakni Bapak Kiai Haji Syamsuddin beserta keluarga, mata'annallahu fitul hayati. Amin. Hadaratil mukarram wal muhtaram Muassasah li Tarbiyah Nurul Azhar, yakni Kiai Haji Abi Dadang Jalaluddin beserta keluarga, mata'annallahu fitul hayati. Amin. Hadaratil mukarram wal muhtaram Muassasah Wazirun li Tarbiyah Nurul Azhar, yakni Bapak Ustadz Hasan Basri beserta keluarga, mata'annallahu fitul hayati. Amin. Dan yang tidak lupa saya hormati pula, yakni para jajaran pengurus senior maupun junior yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens yang ngegerutu, nanti aku dipukul bikin sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Amin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan Kak Hariri yang tampan rupawan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Tapi berdirinya saya di sini hanya ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul bahaya gibah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah, mengumpat adalah perbuatan yang diharamkan bagi kaum muslimin, baik oleh kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah SAW bersabda agar didengar oleh para wanita yang berada di dalam rumahnya masing-masing, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tetapi tidak beriman dengan hatinya, barang siapa yang membuka aurat saudaranya, maka Allah akan membukakan auratnya. Dan barang siapa yang telah dibuka auratnya oleh Allah, maka Allah akan membukakan aibnya di dalam rumahnya sendiri. Hati-hatilah dalam perbuatan gibah, namimah, dan perbuatan yang diharamkan lagi tercela. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni
إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing salah satu dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih semangat nggak nih? Oleh karena itu, marilah kita kaum muslimin jauhkanlah gibah. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin membuka aib saudaranya, maka ingatlah dengan aibnya sendiri. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan, salah seorang di antara kamu dapat melihat kotoran besar di mata saudaranya, tetapi tidak dapat melihat kotoran besar di matanya sendiri. Dan Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, barang siapa yang menganiaya saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun hartanya, maka ia harus meminta maaf kepadanya. Dan barang siapa yang menganiaya saudaranya, maka ia harus meminta maaf kepadanya. Maka dari itu, diambillah kebaikan-kebaikannya. Jika ia tidak mempunyai amal baik, maka diambil kejelekan-kejelekan orang yang diumpatnya dan ditambahkan dengan kejelekan-kejelekan saudaranya yang melakukan gibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau pedang lukai tubuh, masih ada kesempatan untuk sembuh. Tapi jikalau lidah lukai hati, maka hendak kemana obat dicari. Numpak kuda ka kota Padang, tos nepi Padang, kudana abrug-abrugan, mun pidato tong panjang-panjang, ieu betengges kekerubugan. Wal aflu minkum,